application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang lagi dengan seorang pakar trading forex, yaitu Pak Alfa dari Makassar. Oke, Pak Alfa, apa kabar? Ya, luar biasa, Pak. Oke, nah sebelum kita masuk, saya mesti perkenalkan dulu nih ya. Sebagian orang sudah kenal lah dengan Pak Alfa, apalagi orang-orang di Makassar yang sering trading forex gitu. Wah, pasti kenal lah sama Pak Alfa. Nah, jadi begini, kali ini kita akan bicara mengenai suatu, apa ya, sebut saja penghasil cuan gitu ya, yang lebih baik hasilnya daripada Anda taruh uang Anda di tabungan, di deposito, di reksadana, atau bahkan di trading saham gitu ya. Betul, kalau Anda mau aman, Anda taruh saja di bank. Itu pun sebenarnya ada risiko, tapi risikonya itu sebenarnya dijamin lah sama LPS ya. Selama bank itu misalnya memenuhi ketentuan dari LPS. Anda tahu kan bunga bank itu paling sekitar 3%. Deposito plus minus 6% gitu ya. Nah, ada satu cara yang bisa menghasilkan untung lebih besar dari itu. Oke, reksadana kita bisa bilang 10-15% lah ya, yang bagus gitu ya. Nah, ini jauh lebih besar dari itu. Oke. Nah, kali ini kita akan bicara mengenai plus minus atau ya sebut saja keuntungan dan kerugian menghasilkan cuan dengan cara ini. Nah, Pak Alfa ini sudah main di trading forex, sebut saja 10 tahun Pak Alfa ya. Betul. Iya, kurang lebih lah. Nah, di dunia ini ada orang yang jago gitu ya. Kalau untuk ya sebut saja trading saham gitu ya. Bahkan selain dia trading saham, dia juga jual beli perusahaan. Siapa itu? Warren Buffett gitu ya. Itu orang ya dulu sempat jadi orang terkaya di dunia ya, tapi tetap dia termasuk salah satu top 10 di dunia. Di Indonesia juga ada orang yang ahli trading saham, namanya Pak Lo Keng Hong ya. Dia setiap kali ada seminar dari BCA mengenai investasi atau dari Permata Bank, saya lihat dia selalu menjadi pembicara. Ya, dia share ya pengalaman dia di trading saham sehingga dia kalau nggak salah sudah jadi triliuner juga dia. Ya. Nah, kemudian kalau di Amerika ada seorang profesor matematik yang ngajar di Stanford dan MIT namanya Jim Simon. Penghasilannya rata-rata dari trading saham itu kalau grossnya ya bisa 88% gitu ya per tahun. Nah, saya ketemu nih orang nih yang namanya Pak Alfa nih. Kalau saya lihat dia salah satu pakar dari di dunia trading forex ya. Nah, nanti Pak Alfa akan ceritakan. Oke Pak Alfa, tadi saya sudah ceritakan sekilas mengenai ini. Bisa nggak diceritain Pak perbedaan sebut saja lah kita ngomong kalau bilang trading sebut aja trading saham dengan trading forex. Kita nggak usah ngomong tabungan, nggak usah deposito, nggak usah ngomong reksadana. Ya, kita ngomong soal trading forex dibanding dengan trading saham. Boleh Pak, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Pak Chandra Teja. Jadi, perbedaan mendasar sebenarnya yang paling gampang kalau trading saham dengan trading forex, saham itu berarti yang kita beli adalah perusahaannya, ya, berarti ada produk dari perusahaan tersebut, atau kita bisa bilang merupakan suatu entitas dari perusahaan tersebut. Jadi kalau kita beli saham, berarti kita juga merupakan pemegang saham dari perusahaan tersebut yang biasanya kita dapat semacam apa itu ya, royalti lah setiap tahunnya misalnya, atau misalnya bagi-bagi
Ya dividen lah Hmm. istilahnya ya. Nah, sedangkan kalau trading forex yang kita perdagangkan itu adalah nilai mata uang, jadi nilai kontrak dari suatu mata uang. Contoh misalnya kita beli dolar seharga 14.000, kemudian sekarang dolar sudah 15.500, berarti kita sudah untung 1.500 rupiah. Tetapi kita kalau kita berbicara forex, apalagi khususnya untuk orang yang menggunakan trading forex, itu kita menggunakan aplikasi yang namanya MetaTrader 4. Nah, apakah trading forex ini bisa diberlakukan seperti trading saham yang mempunyai fisik? Jawabannya bisa. Yaitu kita langsung pergi ke money changer. Ya, mungkin money changer yang terkenal kan seperti Marasa Falas dan lain-lain ya. Jadi bisa juga diberlakukan seperti itu. Cuma permasalahannya kalau di money changer itu biayanya gede ya, selisih antara jual dan belinya gede. Nah, makanya orang sebenarnya pada saat kita di money changer itu kita sudah rugi banyak sebenarnya ya, karena dia sudah banyak makan banyak untuk di awal ya, makan banyak untuk di awal. Berbeda kalau kita tradingnya secara online, apalagi kan sekarang semua serba digital ya, semua serba digital. Mungkin bagi orang yang tidak bisa menerima digital ya, nah itu biasanya justru akan ketinggalan zaman karena semua kan sekarang serba digital ya. Makanya sekarang trading forex pun itu sudah beralih ke digital, di mana kita tinggal klik klik itu kita sudah bisa melakukan namanya trading forex Hmm. atau berdagang mata uang begitu. Ya. Oke. Tadi Pak Alfa menariknya sebut mengenai kita bisa sebut saja secara fisik gitu ya, kita bisa ke money changer. Tapi kan selisih jual belinya Ya, tinggi ya, di situ aja kita nungguin melebihi selisih itu lama sekali gitu ya. Sedangkan kalau trading forex iya, hitungannya bisa beberapa menit, bahkan bisa detik gitu ya. Nah, betul. kemudian menariknya lagi kalau kita melalui money changer yang secara fisik gitu ya, itu kita harus menyediakan uangnya jumlahnya besar sekali ya. Misalnya kalau kita dengan uang 14 juta gitu ya. Dengan uang Iya, 14 juta dalam keadaan dolar lagi 14.000 deh. Kita hanya dapat 1.000 dolar kan. Gitu betul. kan ya. Sedangkan dengan 14 juta di trading forex kita bisa melakukan transaksi yang jauh melebihi 14 juta itu sendiri yang orang bilang leverage. Bisa nggak Pak diterangkan sedikit aja mengenai leverage ini Pak? Oke, jadi begini, kalau kita berbicara leverage, leverage kan di tiap broker berbeda-beda. Ada 1:100, 1:200, dan satu banding 500. Kita bicara normal dulu. Kalau 1:100, berarti pada saat kita membeli satu lot, ya, itu sama dengan kita, misalnya kita membeli Euro USD. Berarti sama dengan kita membeli 100.000, ya, 100.000 euro. Nah, begitu. Jadi pada saat kita membeli euro USD berarti sama halnya dengan kita membeli 100.000 euro. Nah, untuk membeli 100.000 euro berarti kan kita membutuhkan sekitar 1,5 miliar, 1,6 miliar. Itu modal yang dibutuhkan untuk membeli 100.000 euro. Tetapi dengan menggunakan trading, dengan menggunakan sistem menggunakan leverage 1:100, misalnya kalau dia menggunakan leverage 1:100, berarti kita tinggal membutuhkan modal 15 juta saja. Ya, artinya nolnya berkurang 2 dari 1,5 miliar tadi. Kurang lebih seperti itu. Jadi dengan kata lain kita bisa memaksimumkan potensi mencetak cuan lah ya dengan leverage ini. Kira-kira begitu Betul, salah satunya. betul. Oke, itu satu hal. Nah, yang expert advisor-nya Pak Alfa ini yang sudah Pak Alfa buat dan sudah jalankan hampir 3 tahun kan kalau saya lihat kan menghasilkan profit konsisten eh, ya antara 50 sampai 80% lah kita bilang ya tergantung dari profil risikonya. Nah, Ya, kita sudah jalan 6 bulan ya bekerja sama dengan broker salah satu broker terbaik lah di Indonesia yaitu Monex ya. Nah, ya, di sini bagusnya dengan Monex dia ada microlot ya yang mana orang dengan modal kecil saja bisa bertransaksi trading forex di situ. Sedangkan kalau ya. dulu
Kalau belum ada microlot, Anda harus punya modal besar. Nah, di sini dengan menggunakan expert advisor Pak Alfa, hanya dengan minimum di bulan pertama 14 juta, orang sudah bisa bertransaksi. Nah, kemudian apa nih yang membedakan expert advisor bebek cerdas dengan misalnya uh, yang bodong gitu ya, yang robot-robot trading bodong Ya. seperti DNA Pro, ATG, Net89, Fin888. Apa nih Pak kira-kira yang membedakan? Oke, yang paling dasar sih sebenarnya expert advisor bebek cerdas ini digunakan di broker resmi. Jadi sudah pasti kalau digunakan di broker resmi itu sudah pasti merupakan 10.000% merupakan real trading. Ya, karena kalau broker resmi kan aturannya jelas ya. Dia terregulasi oleh Bapepti, kemudian dia harus melapor ya sekian banyak transaksi itu semua harus ada rekapan laporannya dan sebagainya. Berbeda dengan robot trading abal-abal di mana brokernya itu adalah broker dari mereka sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang paling utama, dana dana itu ditransfer langsung ke rekening broker yang bersangkutan. Ya, dalam hal ini Monex ya. Jadi kalau misalnya pada saat klien melakukan deposit itu langsung ke rekening Monex, transfernya ke PT Monex ya, bukan ke rekening Pak Chandra atau bukan ke rekening saya. Berbeda dengan robot trading Net89 yang dimana kita transfernya itu ke rekening exchanger dari mereka ya, bukan ke PT dari brokernya tapi exchangernya dari mereka, dan exchangernya pun itu atas nama orang pribadi ya, Ya, atas nama orang pribadi yang mereka buat sendiri, ya, kurang lebih begitu. ya. Nah, bagi Anda yang belum kenal Monex, Anda bisa search ya, Monex itu apa sih gitu ya. Nah, Anda yang belum pernah trading forex, Anda bisa daftar ya dengan link yang saya taruh di bawah sini ya. Nanti Anda daftar, buka akun demo, Anda dapat virtual money lah sebut saja gitu yang Anda bisa pakai untuk belajar trading $10.000. Nah, itu kalau Anda mau belajar-belajar ya. Nah, menariknya minggu depan tanggal 20 kita mengadakan seminar. Nah, ini seminar yang ke-6 ya. Ini selalu kita adakan gratis, mengedukasi orang yang mau menghasilkan cuan yang tadi kita sebut jauh lebih besar dari ya sebut aja trading saham lah gitu ya. Dengan modal yang tidak perlu jumbo gitu ya. Nah, nanti Anda bisa ikut seminarnya tanggal 20. Nanti Anda lihat juga linknya di bawah sini nih ya. Anda lihat, Anda klik, Anda daftar gitu ya. Nah, nanti di seminar itu Pak Alfa akan menerangkan lagi lebih detail mengenai EA bebek cerdas ya. Itu kita namain bebek cerdas karena saya juga ikut di dalamnya situ. Saya lihat memang EA-nya ini cerdas ya. Nah, ada satu hal nih yang saya perlu tambahkan. Kalau saya perhatikan, kalau saya banding-bandingkan EA bebek cerdasnya Pak Alfa ini dengan robot trading yang abal-abal itu, kalau robot trading abal-abal, kenapa orang banyak yang mau ikut gitu ya? Karena dia menjamin satu hari minimum 1% gitu ya. Saya kasih tahu di dunia nggak ada yang namanya robot trading atau yang nama aslinya adalah expert advisor ini bisa konsisten setiap hari minimum 1-2%. Itu kan yang mereka janjikan. Kalau di sini enggak, ini namanya real trading. Real trading apa artinya? Hari ini Anda bisa cetak profit, tapi mungkin besok bisa saja tidak cetak profit. Mungkin lusa bisa saja loss, gitu kan? Dan itu biasa, gitu. Jadi kita dengan EA bebek cerdas ini enggak selalu setiap hari pasti sekian persen profit. Gimana Pak Alfa bisa tambahkan ini? Iya, sudah pasti Pak, karena dalam dunia trading kan itu selalu identik dengan resiko ya. Jadi selalu pasti ada namanya resiko. Semua bisnis pasti ada resikonya. Jadi begitupun dalam dunia trading, pasti ada hari tertentu yang tidak profit, ada juga hari yang loss. Bahkan kalau kita juga tidak pernah menjanjikan profit 1% per hari. Bahkan misalnya 20% per bulan. Kita tidak pernah. Bahkan ada bulan tertentu juga bisa mengalami loss. Kurang lebih seperti itu. Ya, ya. Karena itu dia saya bilang, saya juga belum pernah lihat gitu ya orang trading forex terutama karena kita bicara forex yang bisa konsisten harian itu nggak pernah ada. Itu satu ya.
Kedua, anehnya kenapa selama ini orang banyak yang terjebak gitu ya, ngikut yang bodong abal-abal, DNA Pro, ATG, Net89, Pin868 dan lain-lain itu. Karena itu iming-iming udah pasti tiap hari cuan gitu ya. Nah, kalau setiap hari cuan, setiap bulan minimum 20% itu pasti Ibu Sri Mulyani itu taruh tuh uang negara ke robot trading itu ya supaya Indonesia cepat keluar dari hutang-hutangnya. Tapi kan nggak demikian, Ibu Sri Mulyani nggak ikut. Kemudian kedua, orang yang ikut itu nggak pernah nanya siapa itu yang bikin robotnya. Ada nggak yang nanya? Enggak, mereka cuma lihat janji keuntungan aja kan. Nah, kalau di sini nanti di seminarnya Anda akan dikasih lihat sama Pak Alfa yang buat expert advisor ini, dia akan kasih lihat performance dari EA Bebek Cerdas selama hampir 3 tahun terakhir. Jadi jelas pembuatnya ya Pak Alfa. Jalan di broker yang sudah punya nama di Monex dan lain-lain gitu ya. Nanti Anda bisa lihat. Gimana Pak Alfa? Bisa tambahin lagi Pak? Iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara itu ada banyak sekali EA bertebaran di luar sana, Pak. Ada banyak sekali EA bertebaran di luar sana. Cuma kan terkadang yang jadi masalah itu biasanya, oh EA-nya profit nih, bisa 100% per bulan. Nah, tetapi baru jalan 2 bulan. 2 bulan sudah dijual ke orang-orang. Akhirnya bulan keempat MC. Nah, itu kan banyak yang terjadi seperti itu. Jadi sebenarnya mungkin tips juga buat teman-teman untuk memilih expert advisor, yang paling utama itu lihatlah berapa berapa lama umurnya. Ya. Semakin panjang umur suatu expert advisor berarti bisa dikatakan bahwa AI itu lebih konsisten ya, lebih survive untuk menghadapi market. Karena kalau kita bicara trading, trading kan sebenarnya adalah untuk long term ya. Jadi bagaimana kita bisa survive tidak mengalami margin call selama jangka waktu yang lama. Kurang lebih seperti itu. Untuk apa kita membanggakan profit 100% per bulan tetapi baru berjalan 2 bulan akhirnya MC. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, yang saya sudah lihat karena saya juga sudah ikutan ya di expert advisornya Pak Alfa ini, rata-rata orang bisa ya per tahun antara 50 sampai 80% tergantung dari profil risiko lah ya kita bilangnya. Karena orang kan profil risikonya beda-beda. Nah, yang saya mau tambahkan yang menarik dari EA Bebek Cerdas ini adalah tadi yang sudah kita diskusikan. Anda harus tahu yang buat siapa, sudah pernah dijalankan berapa lama. Itu harus bisa dibuktikan, misalnya dengan memperlihatkan MQL5 ya. Coba lihat MQL5-nya sudah jalan berapa lama. Karena kita pernah lah ketika melakukan seminar yang sama, orang ada yang nyinyir misalnya, ya kecil lah, cuman 50 sampai 80% setahun gitu. Padahal itu udah luar biasa menurut saya. Kenapa kecil? Saya bilang. Saya juga bikin robot katanya. Sebulan bisa 80%. Saya nggak mau argue, saya diam aja. Pertanyaannya seperti Pak Alfa bilang tadi. You udah jalan berapa lama? Apakah setiap bulan 80%? Nggak mungkin lah. Berarti you ngalahin DNA Pro, ngalahin ATG ya gitu kan? Nggak mungkin gitu ya. Mungkin ketika dia buat, dia coba, benar dia bisa berhasil 80%. Saya tidak bilang itu nggak mungkin. Bisa. Tapi mungkin di bulan keduanya minus 100%. Kan bisa aja kan? Yang artinya ya dia minus 20. Dia hanya boleh bilang dia sudah menghasilkan 80% kalau dia yang contohnya Pak Alfa sudah jalan 3 tahun, setiap bulan konsisten 80. Yang mana pasti nggak ada. Gimana Pak Alfa? Menurut Pak Alfa pendapat saya ini? Iya, namanya ya pasti naik turun Pak. Jadi memang nggak mungkin bisa konsisten di angka tersebut karena market juga pasti kan tiap bulan kan itu kan peristiwanya beda-beda. Misalnya ini lagi marak perang Palestina gitu. Bulan lalu kan misalnya lagi marak misalnya The Fed, FOMC dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali peristiwa-peristiwa dunia yang harus bisa dilewati oleh EA tersebut. Ya, Begitu. betul. Dan menariknya, trading forex ini tidak seperti trading saham yang bisa digoreng sahamnya ya. Kalau ada orang yang punya Iya, uang besar, dia bisa goncang itu harganya. Sedangkan kalau harga nilai mata uang ini yang hanya bisa mengguncang adalah kejadian-kejadian yang tidak pernah terpikirkan. Misalnya tiba-tiba ada perang antara Israel dan Hamas misalnya ya. iya Dan betul. hal-hal itu nggak ada orang di dunia bisa menggoreng satu nilai mata uang itu nggak bisa gitu ya. Iya, Negara iya. pun nggak bisa kecuali ada kejadian extraordinary gitu ya. Nah Iya. itu pun tetap bisa disiasati walaupun sekali lagi
kita di EA Bebek Cerdas ini tidak pernah menjanjikan keuntungan yang konsisten, ya. Tapi kalau ditarik 1 tahun, ya pasti profit. Jadi beberapa yang sudah ikut di EA Bebek Cerdas, nah ada yang sudah berpengalaman, ada yang baru ikut gitu ya trading forex. Ketika EA-nya ini dalam misalnya 10 hari berturut-turut, misalnya profit senang dia, dan dia eh, santai-santai aja dia. Tapi ketika EA Bebek Cerdas di 1 hari minus gitu ya, waduh saya ditelepon, saya di WA, gimana nih Pak, minus gitu ya. Lah iyalah, ini real trading yang namanya dare to win, siap untuk profit and dare to lose, siap kalau loss gitu ya. Ini yang namanya trading. Trading itu ada resiko untung, ada resiko profit. Sorry, resiko untung sama resiko rugi maksud Rugi. saya, ya kan? Nggak ada yang namanya cuma ada resiko untung, resiko rugi nggak ada, itu bohong gitu ya. Tetapi resiko ruginya tetap bisa di-manage gitu ya. Uang Anda pun bisa Ya. di-manage. Nah, itu nanti diceritakan. Yang saya mau tambahkan lagi, Anda bisa gunakan EA Bebek Cerdasnya Pak Alfa ini free, Anda nggak usah beli. Kalau Anda di robot trading abal-abal, Anda harus beli kan? Kalau gitu Anda mau keluar, Anda mikir, aduh kalau gua keluar nih, gua udah beli robotnya, angus dah uang robot. Ini nggak bayar Anda. Nah, terus kalau nggak bayar, Pak Alfa makan apa itu? Gitu kan? Oh, ya ada. Anda bayar profit sharing 20%. Nanti diterangkan lah di seminar. Jadi kalau Anda profit, misalnya Anda profit 1 juta gitu ya, ya Anda harus bayar inilah profit sharing. Karena kan yang membuat profit itu kan EA-nya Pak Alfa, 20%, yaitu 200.000. Tapi di bulan kedua Anda nggak profit atau minus gitu ya, ya Anda nggak harus bayar. Ambil contoh deh, tadi kan di bulan pertama untung 1 juta, bayar profit sharing 200.000. Di bulan kedua misalnya rugi 500.000. Anda nggak harus bayar tuh profit sharing. Gitu ya Pak Alfa ya, nggak usah bayar. Iya, betul. Kemudian di bulan ketiga Anda untung 1,7 juta misalnya. Nah, bagaimana bayar profit sharingnya? Gampang, kita fair gitu ya. 1,7 dipotong 500.000 dulu ya kan. Jadi 1,2 baru dikali 20%. Nah, yang mana setahu saya, nggak tahu ya, mungkin ada. Tapi inilah yang kita buat yang apa ya, fair gitu ya kepada si pengguna EABP Cerdas. Gimana Pak Alfa? Iya, betul betul. Jadi tentu saja motivasi kita juga sebenarnya mau menguntungkan klien ya. Jadi saya juga kan tidak ada kepentingan kan. Biasa orang kita harus lihat oknumnya lah. Biasa kan orang mengatakan bahwa oh ini sengaja di MC kan sudah kerjasama dengan broker dan sebagainya. Padahal kan sebenarnya eh, kita sama sekali bukan pemilik broker ya. Kita sama sekali bukan pemilik broker. Apalagi kan broker sekelas Monex ya, yang dimana dia harus selalu melapor ke Bapepti. Jadi kita tidak mungkin ada kepentingan dengan profit atau loss klien. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga biasanya orang mengatakan bahwa oh ini pasti sengaja dibikin loss supaya komisinya gede. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau misalnya semua orang loss, kita masih dapat komisi nggak? Pasti enggak, karena pada saat orang loss kan orang pasti kecewa dan orang tidak akan mau lagi untuk trading. Ya, Pada saat orang tidak mau lagi untuk trading, ya tentunya kita tidak akan pernah lagi dapat komisi. ya, Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, kita sama sekali tidak ada kepentingan untuk meloskan akunnya orang. Kita justru semakin senang jika akunnya orang profit semakin banyak. ya. Kalau perlu setiap orang bisa profit 100% per bulan, kita hajar, senang banget gitu loh. Ya, ya, ya. Kalau bisa gitu loh. Karena dengan profit besar itu Pak Alfa juga dapat profit sharing yang 20%-nya juga besar gitu ya. Jadi Sudah Anda pasti, punya sudah pasti. kepentingan untuk buat orang profit. Nggak ada Betul. motivasi membuat orang loss gitu ya. Seperti Pak Alfa bilang, karena kita juga ada orang yang loss, seakan-akan kasar, wah kok robotnya bisa loss, padahal di awal udah dijelaskan bisa profit, bisa loss. Ah udahlah, saya nggak ikutan, nggak apa-apa juga gitu ya kan. Ya dah, jadi kalau bagi Anda yang misalnya belum pernah punya akun di Monex, silakan buka, lihat linknya di bawah ini gitu ya. Nanti Anda bisa dapat virtual money $10.000 untuk coba-coba trading manual. Kemudian kalau Anda tertarik untuk menggunakan EA Bebek Cerdasnya Palva, ada link juga di bawah sini untuk Anda daftar.
untuk ikut seminarnya tanggal 20 minggu depan, mulai jam 6.30 sore. Ya, itu free, seminarnya free. Kali ini kita akan lakukan seminarnya hanya melalui Zoom ya, karena di Monex di bulan ini itu dia full acara. Sehingga kita terlambat waktu itu minta ruangan. Padahal selama ini selalu seminarnya ada yang online, ada yang onsite. Cuman kali ini karena mereka full, ya semuanya kita buat onsite. Jadi silakan daftar ya bagi Anda yang mau ikutan ya. Lihat linknya di bawah sini. Ya kira-kira itu yang bisa saya share. Apalagi Pak Alfa yang mau ditambahkan menjelang seminarnya tanggal 20 nanti. Ya, artinya setiap orang ini punya apa namanya investasi masing-masing. Jadi tidak selalu bahwa investasi ini cocok untuk semua orang, ya. Mungkin saja ada yang beranggapan, oh saya lebih cocok bisnis real, ya silakan, nggak ada masalah. Jadi masing-masing sudah ada pos-posnya, begitu. Ya. Setiap orang pasti punya punya apa namanya kesenangan tersendiri. Oh saya senang investasi, misalnya properti, saya senang investasi ini. Jadi tidak bisa disamakan bahwa setiap orang ini harus bisa mau untuk bisa di sini, kurang lebih seperti itu. Ya, betul. Nah, jadi bagi Anda yang baru di dunia trading forex, menarik kalau Anda daftar ikut seminarnya, nanti Anda nilai-nilai. Cocok nggak nih Anda ikut ini gitu ya. Begitu juga bagi Anda yang sudah sering trading forex tapi sering kalahnya ketimbang menangnya gitu ya. Nggak ada salahnya juga Anda ikut seminarnya supaya Anda tahu bagaimana ada satu cara untuk mencetak cuan yang dalam hal ini ya konsisten tapi tahunan ya, bukan harian, bukan bulanan, bukan mingguan. Kalau saya lihat dari MQL5-nya Pak Alfa selama 3 tahun terakhir ya, jadi bukan baru 3 hari ini EA-nya, udah hampir 3 tahun, bagus kalau saya lihat. Jadi itu saja, silakan Anda daftar ya melalui link yang saya sudah sediakan. Dan sampai ketemu nanti tanggal 20 jam 6.30 sore. Bagi Anda yang mendaftar, nanti akan diberikan link untuk ikut Zoom-nya. Itu dari saya, Pak Alfa ada yang mau ditambahkan? Iya, saya kira itu Pak, sudah cukup. Oke, jadi itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.